Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang seiman, mungkin kita sering mendengarkan perkataan marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bisa jadi perkataan itu dikeluarkan oleh seorang tokoh agama, pemuka hukum. Bisa jadi perkataan itu dikeluarkan oleh beberapa orang masyarakat. Mereka mengatakan cukup dalam hidup itu apabila kita berpegang kepada Al-Quran dan kepada hadis. Apakah benar pemikiran seperti itu? Dan apakah salah orang yang telah melakukan taklid? Melalui kacamata syarak, orang mukallaf itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang memiliki kapasitas untuk mengambil hukum secara langsung dengan dalil-dalil yang ada melalui ijtihad. Kelompok yang kedua ada golongan yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Kelompok yang pertama dinamakan dengan mujtahid, sedangkan kelompok yang kedua dinamakan dengan muqallid, orang yang mengikuti pendapat daripada mujtahid. Sekalipun berbeda, pada dasarnya keduanya punya kewajiban untuk mengetahui hukum syariat agar bisa diamalkan sesuai kadar kemampuannya. Kelompok pertama berdasarkan taklif yang umum, mereka diperintahkan untuk melakukan ijtihad sebagai bentuk pengamalan dan mengikuti hukum-hukum syar'i. Sedangkan kelompok yang kedua diperintahkan untuk melakukan taklid sebagai bentuk yang sama. Orang yang bertaklid dibagi menjadi dua tingkatan. Pertama, murni orang awam, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mendalami dalil-dalil maupun berijtihad. Kedua, orang alim yang mengerti beberapa ilmu yang digunakan untuk berijtihad, hanya saja kemampuannya tidak sampai ke derajat seorang mujtahid. Kedua orang ini wajib untuk melakukan taklid. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga memerintahkan orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan agama untuk kembali kepada para ulama dan mengambil perkataan mereka sebagai tergambar dalam firman-Nya Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya, bertanyalah kepada mereka tentang hukum berbagai peristiwa agar mereka memberitahu kalian kesimpulan yang dihasilkan dari dalil-dalil syar'i, baik yang disertai firman Allah, sabda Rasulullah, maupun tanpa menyebutkannya sama sekali. Saat berbicara dengan orang-orang biasa, seorang mujtahid tidaklah wajib menyebutkan referensi dalil yang menjadi pijakan pendapat hukumnya atas suatu masalah. Terlebih lagi bila orang awam itu tidak tahu sama sekali cara memahami arahan sebuah dalil. Lain halnya bila dalil tersebut memiliki kolerasi dengan masalah yang tengah mereka hadapi, sementara di situ tidak ada seorang imam yang dapat menjelaskannya. Imam Asy-Syatibi berkata, fatwa mujtahid bagi orang awam itu seperti dalil syar'i bagi seorang mujtahid. Ada atau tidaknya dalil-dalil syar'i bagi orang yang bertaklid adalah sama saja, karena mereka juga tidak bisa memanfaatkannya. Terlebih lagi, mendalami dalil dan merumuskan hukum bukanlah profesi mereka. Bahkan, mereka sama sekali tidak diperkenankan melakukannya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Orang yang bertaklid bukanlah orang yang berilmu, maka ia harus bertanya kepada orang yang berilmu. Dan kepada mereka lah seharusnya ia kembali ketika ingin mengetahui urusan-urusan agama. Dengan demikian, mereka ini adalah orang yang bisa menempati posisi syarak, dan perkataan mereka pun ikut pula menempati posisi syarak. Orang-orang awam di masa sahabat maupun tabi'in apabila menemukan masalah atau mengalami sebuah peristiwa, maka akan menanyakan langsung kepada mereka. Para sahabat dan tabi'in lantas menjawab pertanyaan mereka. Mereka tidak menentang apa yang dilakukan orang-orang awam. Tidak ditemukan adanya kabar dari para sahabat dan tabi'in yang menyarankan agar mereka berijtihad sendiri untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut. Fenomena ini seperti ijma' dari para sahabat dan tabi'in bahwa mereka tidak mampu berijtihad untuk mengetahui hukum Allah, maka harus bertanya kepada yang mampu berijtihad. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan orang awam wajib berijtihad berarti menyalahi ijma' di atas. Begitu pula dengan pendapat yang melarang taklid, karena hal ini bisa menyebabkan taklif, pembebanan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad. Taklif seperti ini di luar batas kesanggupannya dan hukumnya adalah haram seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, "La yukallafullah nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan juga apabila seseorang dilarang untuk melakukan taklid, mengikuti pendapat-pendapat mazhab, maka itu bisa mengakibatkan orang-orang meninggalkan pekerjaan utama mereka karena harus mencari tahu hukum-hukum dari begitu banyak masalah yang sedang mereka hadapi. Tentu saja ini bisa merusak tatanan kehidupan yang sudah ada. Jadi, pemahaman bahwa dalil itu hanya sebatas kepada Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman yang keliru.
karena dalil mempunyai makna yang lebih umum untuk sekedar dimaknai dengan Al-Quran dan Sunnah. Keduanya adalah nas-nas yang harus dirumuskan oleh mujtahid. Dan dalil itu sendiri juga terdiri daripada ijma', qiyas, dan perkataan para sahabat, syariat umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, kemudian adil istiadat, dan masih banyak lagi. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah adalah nas-nas yang harus dirumuskan oleh mujtahid sehingga menghasilkan hukum. Proses ini bisa juga dihasilkan melalui dalil-dalil yang lain selain Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula perkataan para imam mazhab tidaklah merupakan pembanding Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi perkataan tersebut merupakan hasil dari pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka pada hakikatnya adalah tafsiran dan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Mengambil perkataan imam mazhab bukan berarti meninggalkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Akan tetapi perbuatan itu merupakan bentuk berpegang teguh kepada keduanya. Al-Quran dan hadis tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui perantara para ulama. Di samping itu, mereka juga lebih memahami seluk-beluk sahnya sebuah hadis, makna yang dhaif, marfu', mursal, mutawatir ataupun masyhurnya hadis, mana hadis yang lebih dahulu datang dan mana hadis yang muncul belakangan, nasikh dan mansukh dalam hadis. Sebab musabab munculnya sebuah hadis, segi bahasa hadis dan keilmuan lain yang bisa muncul dari hadis, ditambah lagi dengan usaha mereka dalam mengontrol dan mengawal hadis secara sempurna.